Pengertian resiko. Menurut Robinson dan Berry, resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan oleh pembisnis selaku pengambil keputusan. Dari sudut manajemen, nilai harapan dan risiko berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat sekarang untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Nilai rata-rata yang diharapkan expected value EX sama dengan XI kali PI. XI sama dengan event atau kejadian. PI sama dengan probabilitas terjadinya XI. EX dalam statistik di deskriptif dikenal dengan rata-rata. Hitung probabilitas dinotasikan P1 adalah besarnya peluang untuk terjadinya suatu kejadian dari beberapa alternatif kemungkinan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Secara umum, proses pengambilan keputusan dibagi 6 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pembatasan masalah. Menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat, di mana mencakup penentuan alternatif yang ada. Pada tahap ini, biasanya dinyatakan masalah apa yang dihadapi, siapa yang akan memutuskan, bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Yang kedua itu ada penentuan tujuan. Pada tahap ini dinyatakan apa tujuan pengambil keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya, bagaimana jika si pengambil keputusan ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain. Di sektor swasta, hampir semua keputusan ditunjukkan untuk mendapatkan laba. Selisih antara TR dengan TC. Pencapaian laba maksimum merupakan tujuan alamiah dari sebuah perusahaan swasta. 3. Pencarian alternatif. Pada tahap ini ada beberapa pertanyaan diajukan, apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan variabel? Variabel apa saja yang dapat kita kendalikan? Apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan? Setelah mengetahui apa yang diinginkan, tentunya akan dinyatakan apa pilihan kita. Seorang pengambilan keputusan yang ideal akan memberikan semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil yang terbaik bagi pencapai tujuan. Yang keempat, ada peramalan dampak. Pada tahap ini, mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya? Dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi tergantung pada keadaan. Bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Peramalannya bisa dengan yang pertama, perhitungan aritmatis sederhana. Selanjutnya ada menggunakan model statistik atau ekonometrika. Selanjutnya ada menggunakan model deterministik jika keadaannya pasti. Selanjutnya ada model probabilistik jika pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko atau ketidakpastian. Kelima, penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, maka kemudian menentukan pilihan yang paling diinginkan. Jika semua variabel dalam proses pengambilan keputusan, misalnya jumlah dan hasilnya, bila dikuantifikasikan, maka dapat menggunakan beberapa metode tertentu untuk menetapkan keputusan yang paling optimal, yaitu
Yang pertama ada analisis marginal, yang kedua ada programasi linier, yang ketiga ada pohon keputusan atau decision trees, yang keempat ada analisis manfaat, biaya, dan sebagainya. Yang keenam ada analisis sensitivitas. Pada tahap ini perlu diperhatikan bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal, bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil, apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan-perubahan variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh si pengambil keputusan tersebut. Analisis sensitivitas menjelaskan bagaimana suatu keputusan yang optimal akan berubah jika fakta-fakta ekonomi utama berubah. Kegunaan dari analisis sensitivitas yaitu A. Memberikan informasi faktor-faktor kunci dalam permasalahan yang mempengaruhi keputusan. B. Menelusuri pengaruh perubahan-perubahan variabel yang tidak diyakini manajer. Dan yang terakhir, menghasilkan solusi dan kasus proses penggulangan pengambil keputusan jika keadaan-keadaan tertentu dimodifikasi. Analisis expected present value dan decision tree. Analisis expected present value merupakan analisis multiperiode karena merupakan implikasi keputusan biaya dan penerimaan pada periode sekarang dan periode yang akan datang. Sedangkan decision tree merupakan dasar keputusan dan problem, dan cabang pertama merupakan alternatif keputusan yang juga merupakan solusi yang potensial dari masalah keputusan. Cabang-cabang decision tree menunjukkan hasil yang diharapkan pada tahun pertama dan tahun kedua, dan waktu keputusan tersebut ditentukan. Terdapat 3 situasi kemungkinan permintaan, yaitu yang pertama, karakteristik permintaan yang ramai, yang kedua, karakteristik permintaan yang sedang, yang ketiga, karakteristik permintaan yang sepi. Selanjutnya ada penyesuaian untuk resiko dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat penyesuaian resiko yang meliputi 4 kriteria keputusan, yaitu yang pertama adalah kriteria variasi koefisien. Yaitu rasio standar deviasi pada expected present value, efisien variasi, dan probability menunjukkan jumlah standar deviasi atau resiko per rupiah dan expected present value atau return. Yang kedua ada kriteria expected present value dengan menggunakan discount rate yang berbeda, yaitu menggunakan lebih tinggi untuk memperoleh lebih banyak alternatif keputusan yang mengandung resiko, atau disebut juga dengan opportunity. Selanjutnya ada kriteria ekuivalensi kepastian, yaitu sejumlah uang yang tersedia dengan pasti yang menyebabkan pengambil keputusan menerima sejumlah uang tertentu. Yang terakhir ada kriteria keputusan maksimum, yaitu istilah yang biasanya digunakan untuk memilih hasil yang terbesar dan hasil yang terkecil minimum yang dihubungkan dengan setiap alternatif keputusan. Sekian presentasi dari saya.